Meskipun UEA membantah keras tuduhan tersebut. Berbagai laporan intelijen Inmedia dan panel PBB memberikan indikasi yang kuat mengenai peran aktifnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci. 1. Dukungan logistik dan persenjataan kepada RSF. Sejumlah laporan intelijen ESIC, panel ahli PBB yang bocor, dan investigasi. Amnesty International menuduh UEA secara konsisten melanggar embargo senjata. PBB dengan memasok bantuan militer ke RSF. Jalur pasokan yang rumit. IAEA diduga menggunakan jaringan. Logistik yang membentang melalui negara-negara tetangga seperti Libya, Chad, dan Uganda untuk menyalurkan senjata ke RSF jenis senjata. Bantuan yang dilaporkan meliputi drone tempur, Tiongkok, dan sistem persenjataan lainnya. Laporan spesifik menyebutkan penggunaan bom udara terpandu. Norinco GB50 bukaan diafragma buatan Tiongkok oleh RSF, yang disinyalir dipasok oleh UEA. Modus pengiriman seringkali disamarkan sebagai bantuan kemanusiaan yang mendarat di bandara di negara tetangga sebelum diangkut melalui darat melintasi perbatasan ke wilayah kekuasaan RSF. Tuduhan genosida di Mahkamah Internasional ICC. Pemerintah Sudan secara resmi menuduh UEA terlibat dalam genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh RSF, terutama di El Fir dan wilayah Darfur. Dasar gugatan, Sudan berargumen bahwa dengan mempersenjatai dan mendanai RSF, UEA secara efektif menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok paramiliter tersebut. Putusan ICJ pada Mei tahun 2025. Mahkamah Internasional menolak gugatan Sudan terhadap UEA atas dasar teknis yurisdiksi, bukan karena menilai substansi tuduhan keterlibatan dalam genosida. Hal ini berarti tuduhan tersebut tetap belum terselesaikan di mata hukum internasional. Sri, motif geopolitik dan ekonomi. Kater Lebaton. IA diduga didorong oleh kombinasi motif ekonomi dan geopolitik. Di tanduk Afrika dan Sahel, kontrol sumber daya alam UE memiliki kepentingan signifikan dalam mengontrol sumber daya alam. Sudan, terutama perdagangan emas. RSF mengontrol banyak tambang emas di Darfur. Dan diduga ada kesepakatan ekonomi yang menguntungkan UE. Pengaruh regional, ia berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Menantang pengaruh negara lain seperti Qatar, Turki, dan Iran. Ideologi anti-Islamis, beberapa analis berpendapat bahwa UE memandang angkatan bersenjata Sudan SAF yang didukung oleh elemen Islamis sebagai ancaman, sehingga mendukung RSF yang dianggap lebih sekuler. 4. Reaksi dan bantahan resmi UEA. Secara resmi, UEA secara konsisten membantah semua tuduhan mempersenjatai RSF. Pihak UEA menyatakan bahwa mereka netral dalam konflik tersebut dan fokus pada upaya bantuan, kemanusiaan, serta mediasi diplomatik. Namun, penolakan Sudan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai yang melibatkan UEA sebagai mediator menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak yang bertikai, yang secara efektif merusak upaya diplomatik internasional.